Kak, pengumuman interview akhir kapan ya? Ditunggu aja, aku juga kurang tahu kapannya. Tapi, biasanya nanti diinfo lewat email atau SMS. Gitu. Coba aja join di grup telegramnya yang rekrutmen kemarin di nama telegramnya itu Bank BTN BUMN. Coba join aja. Nah, biasanya kalau udah apply untuk tahap selanjutnya berapa hari? Biasanya sih 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi ditunggu ya. Teman-teman makan ya semuanya, ya ampun. Tadi tuh udah makan sebenarnya, tapi kayaknya porsinya terlalu sedikit. Jadi nambahin pakai mie. Pada belum pengumuman semua, Kak. Ya, pengumuman akhir emang agak lama sih biasanya dari tes-tes sebelumnya, karena kayaknya semua-semuanya dicek dari berkas, balik lagi ke asliannya, terus eh untuk sosmed, untuk Slik OJK semua dicekin ulang. Apa ini? Oh, yang kemarin. Makasih. Udah bisa. Tahan ijazah, untuk tahan ijazah memang, tapi cuma 1 tahun. Waktu aku pun tahan ijazah sampai sekarang belum aku ambil ijazahnya, karena ya udahlah, taruh di BTN aja biar aman. Lagi di rumah juga sama aja kan ditaruh juga gitu. Sebenarnya udah bisa diambil tapi aku males ngurusin, gitu ya udahlah, nanti aja. Batas umur berapa, Kak? Tergantung posisinya. Kalau posisi frontliner itu biasanya maksimal di 25 tahun. Kalau ODP kemarin 28 tahun tapi lulusannya harus S2. BTN mana ini, Kak? Salah satu BTN yang ada di Jakarta. Teman-teman, aku nggak apa-apa ya sambil makan. Ya ampun, aku lapar banget. Kakak bagian frontliner. Iya, aku frontliner. Frontliner itu CS teller, security. Itu bisa disebut frontliner. Lihat lowongan BTN sumber gimana caranya, Kak? Sumber. Kalau sumber sih mungkin belum ada, tapi biasanya kalau misalkan ada info rekrutmen, aku selalu share di TikTok aku, makanya jangan lupa follow. Atau bisa juga follow Instagramnya BTN di Home of BTNers. Itu khusus rekrutmen. Kakak teller, iya aku teller. Kak, Slik OJK dicek juga ya? Iya dong, pasti. Jadi gini, hmm, sekarang kenapa banyak yang nanya, aku padahal sudah sesuai loh dengan persyaratan, kriteria, dan lain-lain, tapi kenapa kok aku nggak lolos? Coba dicek Slik OJK-nya, apakah riwayat pembayaran kamu baik atau enggak. Karena sekarang untuk beberapa perusahaan, terutama perusahaan besar, itu dicek Slik OJK-nya gitu. Nah, kalau tingginya 152 bisa nggak? Minimal itu di 155 cm, itu untuk perempuan, laki-laki di 160. Hai Kak Faiman, aku pernah dimentorin sama kakak waktu aku pertama masuk BTN. Pas pendidikan aku dimentorin sama Kak Faiman. Halo Kak, maksimal umur berapa? Berapa? Kalau misalkan yang tergantung ininya sih, apa namanya, posisi yang open. Kalau DP BTN tutup 24 atau 27 sih, setahu aku sih 24 ya. Kalau misalnya tanggal 27 aku kurang tahu, setahu aku tanggal 24. Kakak udah berapa tahun jadi teller? Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun jadi teller. Kebetulan aku masuk tahun 2017 kalau nggak salah.
Udah nikah, udah. Alhamdulillah udah nikah, udah punya anak. Kalau CS atau teller batas umur berapa Kak? Maksimal 24 tahun atau 25 gitu. Aku lupa. Kayaknya 24 tahun deh. Belum berulang tahun ke 25. Info loker untuk sekarang belum ada. Kalau misalkan ada pasti aku share. Kalau misalkan teman-teman mau cek juga untuk Instagramnya BTN di eh, Instagramnya BTN khusus rekrutmen itu ada di Home of BTNers. Coba cari di Instagram. Namanya Home of BTNers. Di situ ada. Di situ untuk info-info seputaran rekrutmen. Pengumuman lulus ODP kapan ya Kak? Tadi nge-lag. Aku kurang tahu karena bukan wewenang aku. Aku di sini paling cuma share aja terkait info rekrutmen atau seputaran yang aku tahu aja. Kalau misalkan hasil itu bukan kapasitas aku untuk menjawab. Kalau teller sampai berapa tahun Kak? Sampai pensiun. Pensiunnya 36, tapi nggak hanya di 36 aja karena teman-teman dikasih kesempatan untuk alih status kalau misalkan memang masih mau berkarir di BTN. Jadi nanti dikasih kesempatan untuk pensiun sampai dengan 56 tahun. Pengen daftar planner, kalau dipindah mampu nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan memang ada open recruitment planner, cepet-cepet daftar aja. Waktu interview Inggris atau Indonesia, Kak? Waktu pengalaman aku interviewnya bahasa Indonesia. Kak, jadi frontliner pressure-nya gede, Mbak. Gede kayak bank-bank lain nggak, Kak? Kalau misalkan untuk tekanan sih tergantung kitanya menyikapinya ya. Kalau misalkan memang kita orang santai, kita orang nggak diambil hati atau gimana, ya anggap aja sebuah tantangan gitu. Kalau misalkan tekanan kan agak serem ya, jadi ke kitanya kayak beban kerja nggak semangat gitu ya, hadapi aja, jalanin. Pasti di apa maksudnya setiap ada kesusahan itu pasti nanti di belakangnya ada kebahagiaan, jadi tetap semangat gitu. Apakah kampus sangat berpengaruh ya Kak? Biasanya itu untuk ODP sih diutamakan untuk apa namanya lulusan-lulusan dari universitas terkemuka. Biasanya sih kalau ODP memang diutamakan lulusan kampus yang terkemuka. Kalau misalkan Pramena dan lain-lain, GBS atau misalkan yang lainnya itu biasanya untuk kampus-kampus yang kayak swasta dan lain itu juga masih bisa kok. Kami nih makan dulu. Iya deh tadi diputer-puter doang ya. Ya ampun, malah fokus jawabin pertanyaan teman-teman. Kak, ikatan nggak boleh nikahnya berapa tahun? Kalau frontliner itu nggak boleh nikah 2 tahun. Tapi kalau ODP 1 tahun. Maaf ya teman-teman, aku sambil makan nggak apa-apa ya. Kak, pakai mic kecil. Suaranya jelas banget. Aku pakai AirPod. Aku pakai AirPod makanya jelas suaranya. Pulang jam berapa biasanya? Aku biasanya pulang 4:30 on time karena aku di outlet posisinya dan aku juga nggak pernah nunda-nunda pekerjaan jadi langsung dikerjain. Jadi karena aku juga pengen pulang on time jadi sebisa mungkin kerjaan yang aku bisa kerjakan saat itu aku langsung kerjain gitu. Karena aku pengen cepet-cepet pulang. Kakak CS apa teller? Aku teller. Masih buka lowongan nggak? Untuk sekarang sih belum ya. Nanti kalau misalkan memang ada, pasti aku share. Makanya teman-teman jangan lupa follow TikTok aku atau bisa juga follow Instagramnya BTN terkait rekrutmen di Home of BTNers gitu. Aku biasanya selalu share. Mungkin yang udah ngikutin aku dari lama pasti tahu aku selalu share tentang info lowongan-lowongan di BTN.
Untuk maksimal tinggi badan biasanya perempuan itu di 155 cm, laki-laki di 160 cm. 160 cm ya betul. Kak target mingguan, Kak ada target ini. Untuk target sih pasti ada ya. Pasti ditanyain terus kok. Cuman ya kita kan ya memang kerja ya nikmatin aja, kalau emang alur kerjanya seperti itu ada target dan lain-lain ya kita nikmatin aja. Tapi balik lagi sih, kalau misalkan kita kerja itu happy, nggak dibawa beban, terus ya jalanin aja, nikmatin, syukurin, itu biasanya hasilnya lebih maksimal sih dibanding kalau misalnya kita kerja aduh besok gimana ya, aduh nanti gimana ya, aduh dijadiin beban targetnya gimana ya, itu biasanya susah sih kayaknya. Buat ngejalanin hari esok aja udah nggak semangat banget itu. Kalau nggak lolos boleh lamar posisi lain nggak kak? Atau harus nunggu beberapa bulan? Untuk kalau nggak lolos, kalau misalkan pakai email yang sama, teman-teman itu dikasih di banned gitu akunnya sampai dengan 6 bulan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau daftar, coba pakai akun lain, itu biasanya bisa bikin email baru. Kalau kurang 2 cm tingginya kira-kira masih bisa nggak? Itu tergantung nanti keputusan saat interviewnya sih, aku nggak bisa pastiin juga. Tapi setahu aku untuk tinggi badan perempuan di 155 cm, laki-laki 160. Teman-teman maaf ya aku sambil makan lagi. Teman-teman, buat yang nanya pengumuman terkait rekrutmen, aku kurang tahu. Aku di sini sekali lagi aku cuma men-share yang aku tahu seperti rekrutmen, info open rekrutmen atau pengalaman-pengalaman aku. Tapi kalau misalkan terkait hasil itu bukan wewenang aku dan bukan kapasitas aku. Tapi aku infoin kalau misalkan aku juga dapat info ini dari teman-teman yang ikut rekrutmen ya. Jadi teman-teman bisa gabung atau join di grup Telegram namanya Bank BTN BUMN. Di situ banyak teman-teman yang saling share informasi terkait rekrutmen dan lain-lain. Biasanya dari beberapa daerah gitu. Jadi teman-teman bisa saling tukar informasi di situ. Gitu. DP pakai SKL bisa nggak ya kak? Aku kurang tahu tapi dicoba aja ya. Siapa tahu bisa. Karena yang kemarin ikut rekrutmen CS bisa pakai SKL. Kalau untuk yang sekarang aku kurang tahu. Kak, kenapa sih pas login itu selalu salah sandi padahal benar kok kak, bahkan buat akun baru tetap salah. Tips dari aku buat teman-teman yang merasa udah bikin akun terus udah verifikasi tapi pas login kata sandi salah atau error atau lain-lain, itu please jangan langsung di reset, jangan langsung di bikin akun baru atau apapun. Itu teman-teman coba secara berkala aja karena memang biasanya sistem BTN itu sering down karena banyak yang akses dan banyak peminatnya yang mau daftar di BTN. Jadi teman-teman harus sabar, atau teman-teman juga bisa akses webnya itu di waktu orang-orang istirahat kayak jam-jam tidur, kayak misalnya tengah malam, subuh, itu biasanya lebih gampang gitu. Kak, mana grup telegramnya, saya udah nyari tapi aku juga nggak tahu, aku juga belum pernah join. Tapi coba cari Bank BTN BUMN gitu. Biasanya sih dicari ada deh. Aku juga kurang tahu, aku juga tahu dari teman-teman yang ikut rekrutmen, tahu dari teman-teman yang sering join di live aku aja. Ada persyaratan BB dan TB nggak kak? Untuk tinggi badan, sekali lagi minimal di 155 cm untuk perempuan, laki-laki di 160 cm. Untuk berat badan itu proporsional ya. Serah ngirim lamaran biasanya berapa lama ada panggilan? Biasanya sih 1 sampai 2 minggu. Jadi ditunggu aja ya.
Kakak bagian apa? Aku frontliner, aku detailer. Teman-teman aku temeninnya sambil makan nggak apa-apa ya, karena aku lagi lapar. Jadi teller bang boleh nikah tak? Boleh dong. Aku aja udah nikah. Aku udah nikah, udah punya anak. Boleh, masa nggak boleh nikah sih? Boleh dong, tapi kalau masih masa ikatan dinas itu memang nggak boleh nikah dulu. Interviewnya berapa kali kak? Biasanya 2 kali, interview awal dan akhir. Kalau di BTN kontrak kerjanya gimana? Di BTN itu nggak ada namanya sistem kontrak kerja. Jadi teman-teman selama 1 tahun itu statusnya calon pegawai. Setelah 1 tahun itu langsung diangkat jadi pegawai tetap. Dengan catatan teman-teman untuk absensi bagus, tidak ada masalah dan tidak ada apa namanya, apa ya, maksudnya kayak kesalahan yang fatal gitu. Kalau belum ada 2 tahun tapi nikah berarti nanti kena denda. Ya tergantung nanti keputusannya, kena denda atau di-cut gitu. Boleh nikah apa enggak kak? Boleh. Ya Allah tadi udah aku jawab boleh. Boleh. Kakaknya daftar lewat mana kak? Aku dulu sama lewat web juga. Aku 2017 sudah daftar lewat web juga kok. Sama kayak teman-teman. Cuman bedanya aku tidak ada upload video perkenalan. Kalau sekarang kan harus ya. Tuh. Maksudnya telur kontrak ya Allah tadi kan aku udah jelasin. Boleh di spill webnya. Kamu coba cek video TikTok aku tentang rekrutmen. Itu selalu aku cantumin linknya. Coba bantu di scroll dulu, dicek dulu video TikTok aku. Tapi untuk sekarang belum open sih. Mungkin nanti kalau open lagi aku upload lagi video terbaru tentang rekrutmen. Makanya jangan lupa follow TikTok aku. Sekali lagi jangan lupa follow TikTok aku. Atau bisa juga follow Instagramnya Bang BTN untuk rekrutmen di Home of BTNers gitu. So, waktu interview akhir disuruh tulis nama IG. Kalau IG kunci nggak apa-apa sih biasanya. Aku juga dulu dikunci. Kalau di BTN udah pasti jadi pegawai tetap pasti dong. Selama teman-teman absensinya bagus, tidak pernah izin selama 1 tahun itu atau maksudnya tidak pernah nggak masuk, terus nggak pernah ada masalah yang fatal, attitude-nya bagus itu biasanya sih masuk sih langsung jadi pegawai tetap gitu. Tapi kalau teman-teman absensinya jelek, terus sering ada masalah, attitude-nya kurang baik, itu biasanya menjadi pertimbangan lagi. Nah, itu pas ngejalanin ikatan dinas di mana ya? Di sini sama aja, ikatan dinas itu cuman kayak perumpamaan gitu loh, aturan sebelum teman-teman misalkan ikatan dinas permanen kan 3 tahun, jadi sebelum 3 tahun teman-teman kalau keluar tuh kena penalti dan lain-lain gitu. Kerja berapa lama kak baru bisa jadi pegawai? Itu 1 tahun di BTN itu, 1 tahun teman-teman. Yang pun makanya deh banyak yang mau daftar jadi karyawan BTN itu karena memang jenjang karirnya bagus, nggak kayak di tempat lain kayak misalkan kontrak setiap tahun diperpanjang kontraknya, nggak kayak gitu. Kak, aku udah melakukan psikotes kak, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Itu tandanya nggak lulus ya. Aku kurang tahu kalau itu. Tapi ditunggu aja selama 6 bulan ya. Kalau memang nggak ada, nanti daftar ulang lagi aja. Kalau misalnya rekrutmen. Kalau udah nikah belum bisa ya. Untuk posisi yang sekarang itu nggak bisa. Paling nanti kamu coba di pro hire. Tapi pro hire itu kayak ada keahlian khusus gitu. Kamu ahli di bidang tertentu gitu.
Mana ya? BJB mana kak? Salah kamar sayang. Aku bukan BJB nih, BTN. BJB salah kamar nih BTN tuh. BTN. Kan pengumuman dari interview akhir itu berapa lama? Biasanya sih 1 sampai 2 minggu, tapi tergantung lagi keputusan nanti tim terkait untuk rekrutmennya. Aku nggak tahu. Iya BTN mana? Aku salah satu BTN yang ada di Jakarta. Kak itu pas tesnya pertama kali langsung lulus ya? Iya, alhamdulillah rezeki aku pas pertama tes langsung lulus gitu. Tapi dulu aku tes itu offline semua, jadi datang ke BTN pusat yang ada di Harmoni. Kalau sekarang kan ada online, ada offline ya kan, jadi lebih enak. Kalau misalkan waktu aku dulu dari awal interview awal, psikotes, interview awal, psikotes, medical check up, interview akhir, pengarahan akhir itu datang langsung sih. Kan kalau pas daftar itu kita ditempatin random atau kita bisa bisa milih domisili. Biasanya sih kalau frontliner nggak jauh-jauh sih dari domisili kita, tapi kita juga nggak bisa milih gitu. Kalau ODP memang kok biasanya ke daerah-daerah. Jam kerja berapa jam? Kalau jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 3. Jam kerja. Enggak dong, jam kerja itu dari jam setengah 8 sampai jam setengah 5 sore. Kalau nggak ada penerimaan tapi mau masukin lamaran ke kantor bisa? Nggak bisa, kalau karena untuk CV semuanya via web, nggak ada yang drop CV di kantor cabang gitu. 8 jam kerjanya aku nggak ngitungin sih. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Iya 8 jam kepotong istirahat kan 1 jam. Psikotes ngapain aja tuh? Ngerjain soal atuh. Masa kita main congklak di situ ngerjain soal. Ngerjain soal. Jadi ODP sengacak itu kan. Sengacak itu kak walaupun ada wilayah masing-masing di webnya. Aku kurang tahu sih, setahu aku kalau ODP memang ke daerah-daerah. Tapi kalau misalkan memang sesuai kota siapa tahu kan enggak enggak apa namanya? Enggak dilempar jauh-jauh di luar daerah gitu. Apa sih? Apa sih ini sebentar ya teman-teman? Ami, Ami, Ami ada info apa namanya data lanjutan nggak untuk audit? Ada info data lanjutan nggak untuk audit? Nggak ada ya? Oh, Pamulang. Enggak. Enggak, ini teman-teman nge-share. Nggak ada sih kita, alhamdulillah. Nggak ada. Salam dari BRI, Kak. Hai. Tinggi badan itu ngaruh banget ya, Kak. Setahu aku sih tinggi badan minimal 155 cm. Untuk laki-laki 160, aku nggak tahu terlalu ngaruh atau enggak, tapi setahu aku seperti itu. Kakak udah berapa tahun di BTN? Aku kebetulan udah hampir 7 tahun di BTN. Udah 7 tahun dong, bukannya hampir 7 tahun, udah 7 tahun karena Agustus kemarin genap aku 7 tahun di BTN. 17, 18, 19, 20, 21, udah 23.
Teman-teman aku mau tanya dong, muka aku jutek nggak sih sebenarnya? Kalau lagi diem atau apa gitu, karena banyak yang bilang aku jutek banget, tapi padahal aslinya enggak kok. Tapi kadang-kadang sih, tapi enggak sih. Frontliner di biru ini pada betah nggak kak? Kayak di biruku, apa sih? Frontliner di biru ini pada betah nggak kayak di biruku? Ganti terus ya. Maksudnya gimana sih? Aku nggak paham deh maksudnya kakaknya. Kayak daerah mana aku di kalau aku rumahku di Bogor, perbatasan Bogor dan Tangsel. Kalau rumah, Kak Taylor kapan open rekrutmennya? Untuk sekarang belum ada, tapi kalau ada pasti aku share. Makanya jangan lupa sekali lagi follow TikTok aku, follow. Pasti aku share. Tapi kalau misalkan teman-teman juga mau follow IG-nya BTN terkait rekrutmen boleh. Namanya di Home of BTNers, coba searching aja di Instagram. Kak, doain aku mau daftar audiovisual number. Oke, semangat ya. Semoga prosesnya lancar, dipermudah semuanya. Pokoknya minta doa sama orang tua untuk dipermudah segala prosesnya. Kak mau tanya kartu ATM yang tabunganku ada masa aktifnya nggak sih? Biasanya sih ada 5 tahun. Proses rekrutmen BTN biasanya berapa lama sih? Kurang lebih 1 bulan. Dari awal sampai akhir biasanya 1 bulan kurang lebih. Kak, tes MCU itu apa aja? Untuk tes MCU biasanya semua dites dari misalkan darah, air, seni, terus mata, pendengaran, hidung, mulut, paru-paru, apalagi ya. Pokoknya semuanya dicek sih. Di Bank BTN itu gimana Kak kekeluarganya? Kalau misalkan di cabang aku sih alhamdulillah orangnya baik-baik, enak-enak, orangnya tuh nggak yang ribet, nggak yang julid gitu, nggak sih. Tapi yang julid pasti ada. Tapi tergantung kitanya juga sih nanggepinnya balik lagi gitu. Kalau kita dikit-dikit baper, kayaknya sering berantem kayaknya. Kepala, pundak, lutut kaki. Kalau ada wasir bisa nggak kak ya, tapi wasirnya nggak parah. Dicoba aja sayang, aku nggak tahu kalau misalnya itu gitu. Harus good looking nggak? Good looking kalau misalnya frontliner sih kemungkinan harus ya. Seenggaknya walaupun nggak good looking ya good attitude lah ya minimal gitu. Karena percuma kan cantik kalau misalkan attitude-nya jelek, terus nggak bagus gitu kan. Balik lagi kayak gitu. Kak, kalau di BTN apakah masih bisa kirim CV ke cabang? Nggak bisa. Semua via web, nggak ada yang drop CV ke cabang karena nggak ada juga yang megang di cabang. Percuma sayang-sayang teman-teman ngeprint biayanya mahal. Mending langsung upload aja CV-nya di webnya BTN. Udah nggak zaman lagi soalnya sekarang kirim-kirim CV kantor-kantor cabang. Ya kalau di Mandiri, Karya BNI, Bina, BNI, BRI, kalau BTN sistemnya agak enggak. Beda dari bank-bank yang kamu sebutin itu. Aku dulu pengalaman di bank tetangga, bank ABC, itu aku 3 tahun, setiap tahun kan kontrak dan itu belum tentu juga kita jadi karyawan tetap kan. Tapi kalau di BTN teman-teman gak usah khawatir, 1 tahun teman-teman kerja itu langsung jadi karyawan tetap. Jadi makanya dulu kenapa aku milih BTN, memang rezeki aku juga sebenarnya nggak tahu sih BTN itu jenjang karirnya seperti itu, tapi alhamdulillah aku waktu itu dikasih pilihan yang bagus. Aku dulu pas masuk BTN juga kebetulan dapat dua untuk tanda tangan di Mandiri sama di BTN kebetulan karena BTN duluan ya udah aku bismillah aku milih BTN tapi ternyata alhamdulillah sekali lagi BTN itu paling juara. Mungkin kalau aku di bank Mandiri kemarin aku sampai sekarang masih jadi karyawan tetap atau mungkin udah nggak di situ lagi. Kalau misalkan di BTN alhamdulillah aku jadi karyawan tetap setelah 1 tahun. Masuk BTN harus ada sertifikat TOEFL atau terus enggak kak? Kalau untuk ODP iya harus, tapi kalau misalkan untuk eh, posisi yang lain nggak perlu sih.
harus lulusan S1 ya. Ada beberapa posisi yang memang diharuskan S1, tapi ada beberapa posisi yang D3 juga masih bisa. Gitu. Nah, kalau masuk jalur teller atau CS itu udah diambil sesuai wilayah domisili. Iya, biasanya sesuai domisili sih, karena frontliner nggak jauh-jauh kedapatan dari domisili. Seragam Bank BTN bagus banget, bismillah bisa punya seragamnya, amin. Aku doain semoga diperlancar, dipermudah ya. Pokoknya tetap berusaha, berdoa itu sih kuncinya. Kalau misalkan pengen-pengen aja tapi nggak ada usaha itu sia-sia aja. Kalau udah punya anak boleh apply, nggak bisa kak, harus yang single. Kalau udah masuk PTN itu baru boleh nikah. Kang, lamarnya lewat mana kak? Karyawan tetap dong, nggak ada outsource. Kamu bisa follow TikTok aku atau IG-nya BTN terkait rekrutmen. Nanti aku biasanya sering share. Untuk linknya kamu coba cek di video TikTok aku terkait rekrutmen itu, di situ udah aku upload linknya. Ada di situ aku cantumin, teman-teman bisa coba dicek dulu aja. Dan sekali lagi makanya jangan lupa follow TikTok aku. Pasti aku akan share semua informasi terkait rekrutmen dan lain-lain gitu. Tapi teman-teman juga bisa follow apa namanya IG-nya BTN, namanya Home of BTNers. Di situ juga apa namanya biasanya diupdate juga gitu. Terserah mau follow aku, follow Instagramnya BTN atau dua-duanya juga boleh. Ya, anuan apa tuh? Yang ungu. Apaan sih dragon, Mbak? Hah? Dragon nggak ada? Nggak ada apa-apa di sini. Mbak, tadi aku udah bilang Fikri terkait SMK yang tadinya Yasinta. Itu udah dipindahin ke Mbak Rahma, cenah. Tadi sih si Fikri baru info. Udah di maintain datanya katanya. Ah, apalagi Mbak? Dah, habis. BTN ada buka pendaftaran. Untuk sekarang baru close kebetulan di hari Minggu kemarin tanggal 24. Kalau sekarang lagi close, nanti kalau misalnya ada pasti aku share ya. Kalau sudah interview akhir, pengumuman terakhirnya kapan kak, ditunggu aja. Waktu pengalaman aku sih 2 minggu. Tapi untuk yang sekarang aku kurang tahu, ditunggu aja. BTN hari Sabtu Minggu cabang buka nggak? Enggak. Tutup. Tutup. Tapi balik lagi kalau misalkan ada kayak akad-akad kredit biasanya sih buka. Tapi sejauh ini sih selalu tutup. Kalau lembur mungkin kalau ada pekerjaan yang belum selesai ya lembur, tapi kalau misalkan memang udah selesai yang apa yang mau dilemburin. Tapi biasanya kalau emang kita ada acara, ada misalkan lagi ada event atau apa, biasanya Sabtu masuk. Program ODP ini untuk apa ya kak? Baru dengar soalnya, bisa di searching dulu, coba dimanfaatkan smartphone-nya. ODP itu apa sih? Untuk apa sih gitu? Teman-teman bentar ya, aku ngambil cetakan aku dulu. Amin, jangan lupa tolong approve IDES. Enggak juga, maksudnya takut lupa. Ya aku nyetak kemana ya, aku nggak keluar ya. Diumpetin Angga kali ya.
Tuh udah dijawab sama Mas Abra. Websitenya Bang BTN Karir, banyak penjelasan di situ. Tuh, pokoknya intinya kalau misalkan kamu mau tahu apa-apa tuh, mau tanya apa-apa, coba dimanfaatkan dulu handphonenya di Google, karena di situ banyak informasi loh. Gak cuman chat WA, Instagram, dan lain-lain, tapi bisa banyak informasi yang teman-teman dapetin dari situ. Nah, tadi kok belum cetak ya? Semangat teh, closingannya udah selesai ini mah. Udah selesai. Cuman dari tadi sebenarnya perintannya udah selesai, baru aku ambil aja karena tadi aku lagi nanggung, lagi makan dulu. Kak, kalau yang tes kesehatan gugur itu karena apa ya? Biasanya ada mungkin penyakit-penyakit tertentu yang dianggap berat oleh BTN atau tidak sesuai dengan standar kesehatannya di Bank BTN. Mungkin seperti itu. Kemarin juga sempat ada tuh dia apa join gak tuh namanya Jeffzel. Kemarin juga dia gagal di medical check up. Ternyata ada asam urat apa ya katanya. Gitu. Kak, BTN harus S1. Kalau posisinya ODP dan lain-lain itu biasanya harus S1. Tapi kalau misalkan frontliner, CS sih harus S1 ya. Teller itu bisa minimal D3. Kan memang pengumuman setelah interview akhir lama ya. Biasanya sih memang lama. Aku aja dulu 2 minggu tahu. Kalau yang sekarang aku kurang tahu berapa lama. Iya, maksudnya aku juga kurang tahu itu standar kesehatannya gimana. Karena kan yang ngeceknya bukan aku gitu. Mungkin pada saat tes itu teman-teman ada misalkan penyakit tertentu atau apa gitu yang kedetek, kita nggak tahu. Aku masih kuliah Kak, tapi SBCA mau daftar BTN belum lulus. Oh iya, karena memang harus lulus dulu, nggak bisa sambil kuliah. Kalau misalnya sambil kuliah coba di bank tetangga kayak BNI, Mandiri, itu Mamalat, itu biasanya masih bisa deh. KBTN ada waktu lagi selain ODP, untuk sekarang belum ada, tapi kalau ada pasti aku share, makanya jangan lupa follow TikTok aku biar nggak ketinggalan. Mandiri juga sama kak, kayak satu. Oh, waktu pengalaman aku tuh bisa SMA, tahu aku nggak tahu kalau sekarang memang harus S1. Oh, logatnya tiba-tiba jadi berubah kayak orang-orang Bandung gitu ya, orang Sunda, padahal lagi ngomong sama orang Sunda. Kangen robekin kertas akhir hari. Ya udah, nanti robek-robekin kertas aja di rumah sore-sore sama. Ntar ya guys. Ya ampun, baru jam 4 ya. Link lokernya di mana? Ada di video TikTok aku, udah aku cantumin. Coba dicek video tentang rekrutmen di TikTok aku. Di situ sudah aku cantumkan. Teman-teman bisa cek dulu. Tapi minimal berapa tinggi badan itu? Perempuan 155, laki-laki 160 cm. Kalau berat badan itu proporsional. Saat ini lulusan SMA belum ada, tapi kalau misalkan memang ada untuk lulusan SMA pasti aku share. Oke, makanya jangan lupa follow TikTok aku biar nggak ketinggalan ya.
Kak, kapan buka lagi loker yang untuk teller? Ditunggu aja ya teman-teman. Nanti kalau ada aku share. Oke. Berarti 153 otomatis nggak lulus ya. Aku kurang tahu sih, tapi kalau memang kamu mau coba, coba aja. Siapa tahu di saat kamu daftar, kamu lagi beruntung bisa lolos kan, alhamdulillah. Kak, pengarahan akhir tuh ngapain aja ya, online atau offline? Kalau pengalaman aku offline, tapi balik lagi nanti kan akan aduh, ya terbang dia. Akan dikasih tahu saat apa namanya? Apa ada memo pelulusannya gitu. Terus untuk pengarahan akhir biasanya sih cuman diberi instruksi aja untuk teman-teman hadir di mana untuk pendidikan dan lain-lain gitu. Itu sih udah pasti teman-teman lolos. Udah 98%-an. Cu. Apa sih ini? Itu yang dia minta fotokopi. Info loker, makanya kamu follow TikTok aku. Baru kemarin lo close. Nanti kalau ada aku share lagi, makanya follow follow follow. Karena aku selalu share kok kalau misalkan memang ada info rekrutmen, pasti aku share yang keluar. 'Gua kira BTM, taunya BTN. BTN sayang tuh, Mbak. BTN, BTM itu apa? Malah aku nggak tahu BTM apaan. Mbak info loker, ya Allah. Aku selalu share, tapi kebetulan ini lagi baru close. Nanti kalau ada pasti aku share, makanya follow TikTok aku di atas tuh. Nanti kalau ada pasti aku share. BTN cabang mana, Kak? Salah satu cabang yang ada di Jakarta. Ih, lucu deh yang baru join. Aslinya capek banget. Segitu capeknya itu nama akunnya, ya ampun. Udah berapa lama Kak di BTN? Aku udah 7 tahun. Ya Allah, Mi, aku dari tadi nggak habis-habis loh, sumpah. Dari tadi ngobrol-ngobrol-ngobrol, Mi, aku ternyata nggak habis-habis. Kak, dulu jurusan apa? Aku akuntansi. Akuntansi. Iya, betul. Jadi gini guys, pada zaman aku, daftar BTN itu bisa lulusan SMA. Minimal ada pengalaman di bank 1 tahun. Kebetulan, aku ada pengalaman di bank tetangga waktu itu 2 tahun lebih. Jadi, aku masuk BTN, ternyata lulus. Dan saat aku di BTN, aku juga sambil kuliah. Waktu itu baru semester 4. Jadi sambil kuliah sambil kerja. Kebetulan kuliahnya cuma hari Sabtu. Jadi alhamdulillah enggak ngeganggu proses aku saat 1 tahun pertama. Karena kan itu menjadi penilaian banget. Itu
Berarti sekarang untuk SMA udah nggak bisa daftar. Setahu aku, sekarang SMA udah nggak bisa, minimal itu Teller aja D3. Kayak untuk rekrutmen ODP udah tutup, iya udah tutup kemarin itu di tanggal 24 tutupnya. Nanti kalau ada pasti aku share lagi ya, makanya tungguin ya teman-teman. Tunggu aja. Pasti aku share, makanya follow. Biar nggak ketinggalan kalau misalkan aku bikin video rekrutmen. Ya, aku udah daftar tapi ijazah belum keluar. Jadi masukin SKL kira-kira aman nggak ya? Dicoba aja. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Karena kemarin sempat ada yang hubungin aku, dia lolos sampai tahap interview akhir. Dia menggunakan SKL, berarti kan bisa. Jadi dicoba aja ya. Ada tinggi badannya 155 cm. Perempuan laki-laki 160. Aku kerja di cabang salah satu yang ada di Jakarta. Kalau untuk hasil rekrutmen, aku nggak tahu. Aku juga biasanya tahu dari teman-teman yang sering join live aku. Mereka sharing, bagi-bagi informasi. Kalau misalkan aku sendiri, aku nggak dapat informasi siapa yang lulus, kapan yang lulus, aku nggak tahu gitu. Kakak udah kartap, alhamdulillah udah. Ya ampun, teman-teman loker buat lulusan SMA untuk saat ini belum ada. Kalau ada pasti aku share. Makanya follow TikTok aku biar nggak ketinggalan. Loker S1 baru close kemarin tanggal 24, tapi kalau ada pasti aku share lagi ya, tungguin aja. Hmm, mau ketawa bacanya, baru sempet makan ya kak? Enggak, aku tadi udah makan jam 1. Kebetulan kok lapar, porsinya kedikitan pas tadi siang makan, jadi ya udahlah, buat ganjel untuk ngemil, makan ini dulu. Banyak ya makannya. Namun pedes banget. Oh, pulang jam berapa? Bentar lagi pulang. Oh, udah jam segini ya? Jadi nggak mau pulang. Kakak seragam cowoknya pakai dasi pakai. Teman-teman aku izin live dulu ya, soalnya udah mau siap-siap sholat dan mau pulang. Nanti besok aku lanjut lagi pagi atau sore lagi ya. Dadah, terima kasih untuk hari ini. Selamat sore.